Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kalimat yang mulia yang selalu kita ucapkan dari lisan kita kepada Zat yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, baik itu makanan, kesehatan, segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menjalankan roda kehidupan di muka bumi ini. Maka kita patut bersyukur kepadanya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada manusia terbaik, manusia yang paling suci jalur nasabnya, manusia yang paling sempurna fisik dan akhlaknya. Dengannya lah risalah langit kenabian ditutup, dan Allah telah menobatkan kepada manusia terbaik ini sebagai pemimpin anak Adam pada hari kiamat nanti. Dan Allah Sang Maha Pencipta bersama para malaikatnya telah mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini. Maka jadilah kita selalu mengucapkan sholawat dan taslim kita kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Imam Ghazali dalam kitabnya yaitu Mukasyafatul Qulub mengisahkan tentang dialog Nabi Musa alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa ini adalah salah satu nabi yang bisa berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Tuhanku," kata Nabi Musa, "aku sudah melaksanakan ibadah yang Engkau perintahkan kepadaku. Manakah di antara ibadah-ibadahku yang Engkau cintai dan Engkau sukai?" Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa alaihi wasallam, "Apakah ibadah yang Engkau sukai itu adalah salatku?" Lalu Allah menjawab, "Wahai Musa, salatmu itu hanyalah untukmu sendiri, karena salat membuat engkau terpelihara dari perbuatan keji dan munkar." Lalu Nabi Musa bertanya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Tuhanku, apakah ibadah yang Engkau sukai adalah zikirku?" Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Wahai Musa, zikirmu itu untuk dirimu sendiri, karena zikir membuat hatimu menjadi tenang." Nabi Musa bertanya lagi kepada Allah, "Wahai Allah, apakah ibadah yang Engkau sukai dan senangi itu adalah puasaku?" Lalu ayat Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Wahai Musa, puasamu itu hanya untukmu saja, karena puasa melatih diri mengekang hawa nafsu." Mendapat jawaban demikian, Nabi Musa pun bertanya lagi, "Lalu ibadah apakah wahai Tuhanku yang Engkau sukai?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Ibadah yang aku sukai yaitu ibadah yang aku senangi adalah sedekah, yang mana tatkala engkau membahagiakan orang yang sedang kesusahan dengan sedekah, sesungguhnya aku berada di sampingnya." Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi
Kita bisa simpulkan di sini bahwasanya sedekah itu akan membuat kita lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kami akan menyampaikan itu tentang keutamaan sedekah. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, anak yang soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Dan sedekah ini akan jadi naungan kita di hari kiamat nanti, karena dijelaskan dari Allah dalam ayat Al-Quran, pada hari kiamat nanti manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Disebutkan jarak matahari akan sangat dekat dengan kepala setiap orang sehingga akan terasa sangat panas. Nah, untuk melindungi diri dari panasnya sinar matahari, Rasulullah SAW memberitahukan kabar baik kepada umatnya mengenai amalan apa yang bisa atau yang dapat menjadikan naungan dari panasnya sinar matahari. Maka Rasulullah SAW bersabda bahwasanya yang akan menjadi naungan umat manusia di hari kiamat nanti adalah amalan sedekah. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang yang selalu bersedekah, maka Allah akan melipat gandakannya amalan tersebut. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menemukan 7 tangkai, dan pada setiap tangkai ada 100 biji, dan Allah akan melipat gandakannya bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya nanti orang yang sudah meninggal dunia akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunda atau diundur kematiannya sebentar saja. Untuk apa? Untuk bisa bersedekah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah. Kenapa tidak Dia mengatakan maka aku akan berumrah, maka aku dapat melakukan sholat dan lain-lainnya? Berkata para alim ulama, tidaklah seorang mayit menyebutkan sedekah kecuali karena dia melihat besarnya pahala dan imbas baiknya setelah dia meninggal dunia. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka banyaklah bersedekah karena orang mukmin akan berada di bawah naungan sedekahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya hingga terputus perkara-perkara di antara manusia. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ada seseorang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku tiba-tiba saja meninggal dunia dan tidak sempat menyampaikan wasiat kepadaku. Seandainya dia ingin menyampaikan wasiat, pasti dia akan mewasiatkan agar bersedekah untuknya. Apakah ibuku akan mendapatkan pahala jika aku bersedekah untuknya? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ibumu akan mendapatkan pahala sedekahnya. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah ini merupakan amalan
yang sangat baik, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta yang kita miliki sebenarnya kalau dibelanjakan di jalan Allah, maka itu adalah harta yang benar-benar milik kita. Maka harta yang dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, yaitu 5 perkara. Yang pertama, kata si harta, dulu aku kecil, sekarang kau besarkan aku. Jadi harta benda yang disedekahkan akan menjadi besar. Yang kedua kata si harta, dulu aku dijaga olehmu, sekarang aku menjagamu. Harta benda dijaga oleh manusia, baik itu kendaraannya, baik itu rumahnya dan lain-lainnya. Maka jikalau harta itu disedekahkan, jikalau harta itu dibelanjakan di jalan Allah, maka akan menjaganya. Yang ketiga, kata si harta, dulu aku sebagai musuhmu, sekarang menjadi sahabatmu. Harta benda sebelum disedekahkan berstatus musuh bagi manusia, namun setelah disedekahkan menjadi sahabat bagi manusia. Lalu yang keempat, kata si harta, dulu aku berstatus panah atau rusak, tidak bernilai, bersifat duniawi. Sekarang kau kekalkan aku menjadi benda yang tetap dalam tulisan amal perbuatan yang akan bermanfaat di yaumil hisab. Sebelum disedekahkan, harta itu bersifat panah atau rusak, tidak bernilai. Setelah disedekahkan ia bersifat baka, kekal, dan akan mendampingi di dalam mahsyar nanti, dan akan menjadi perisai dari sembaran api neraka. Lalu yang kelima, kata si harta, dulu aku sedikit, sekarang kau perbanyak aku. Maka harta benda yang disedekahkan akan berkembang menjadi 700 lipat, sesuai dengan ayat Al-Quran Al-Baqarah ayat 262. Diriwayatkan oleh Imam Hatib dari sahabat Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam konteks bersedekah bahwa barang yang disedekahkan akan menolak 70 macam dari berbagai bencana alam, bencana pribadi, bencana keluarga. Yang paling ringan dari berbagai bencana tersebut adalah penyakit kulit yang berbahaya. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit tentang sedekah, yang mana sedekah ini akan menjadi naungan kita di akhirat nanti. Sedekah akan menjadi perisai dari tekanan api neraka. Mudah-mudahan kita selalu bersedekah, membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan harta kita ini menjadi naungan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim ala baraka wa ta'ala sahabati Rasulullah ajmain. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa atimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jamil hazat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha innaka 'ala darajat wa tuballighuna biha samawati min jami'il khairati fil hayati wa badal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.